Dari HKBP Paruluhan Resort Parulian. Di pagi hari ini saya menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kamu. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami buka untuk disapa firman-Mu. Amin. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita dalam satu hari ini, Senin 27 September 2021. Tertulis dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 30, demikian bunyinya. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahan. Bermegah di dalam kelemahan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum nats kita hari ini, Rasul Paulus sudah menerangkan pengalamannya di dalam memberitakan Injil. Semua kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasul Paulus menjadi kelemah di dalam dirinya sebagai seorang Rasul Kristus. Dia pernah mengalami terombang-ambing di lautan. Dia mengalami ancaman. Dia dilempari dengan batu. Disesah, dia juga mengalami rasa lapar yang luar biasa. Dia kedinginan dan tidak mempunyai pakaian. Dia terombang-ambing di laut. Dia mendapat ancaman juga di padang gurun. Dan banyak tantangan dan hambatan yang ditemuinya. Dan hal tersebut menjadi kelemahan bagi dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah dengan semua kejadian tersebut Rasul Paulus menjadi mundur dari tugas dan tanggung jawabnya menjadi seorang rasul? Atau apakah dia menjadi bersungut-sungut sebagai seorang rasul yang dipanggil dan dipilih oleh Yesus Kristus? Dia harus mengalami kesulitan-kesulitan demikian? Tidak, Bapak Ibu, saudara-saudara. Sebaliknya, Rasul Paulus melihat bahwa setiap kejadian itu menjadi hal yang dia megahkan. Dia berkata, jika aku harus bermegah, maka aku bermegah di atas kelemahanku. Saudaraku yang terkasih, apa yang menjadi dasar kemegahan saudara saat ini? Apakah kemegahan saudara karena pencapaian saudara saat ini? Ataukah kemegahan saudara saat ini karena jabatan, kedudukan, strata pendidikan, kemewahan, harta, suami atau istri yang Anda miliki, dan lain sebagainya? Saudara-saudaraku, hal tersebut tidaklah salah. Tetapi kemegahan tersebut menjadi salah ketika itu menjadi sesuatu yang kita sombongkan, bahwa segala sesuatu itu hanya karena kekuatan kita, hanya karena kemampuan kita, kelihayan kita. Saudara-saudara, jika saudara harus bermegah dengan semuanya itu, bermegahlah di dalam Tuhan, karena Tuhanlah sumber segala sesuatu. Apapun yang Anda miliki saat ini, itu semuanya berasal daripada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, jika kita harus bermegah, kiranya kita bermegah karena Kristus dipermuliakan melalui kehidupan kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita masing-masing. Janganlah kita bermegah hanya karena apa yang ada pada kita saat ini. Marilah kita bermegah karena melalui semua yang ada pada kita, nyata bahwa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Bahkan
ketika kita bangkrut, ketika kita mengalami penderitaan, ketika sakit kita sudah menahun dan tidak kunjung sembuh. Bahkan wabah virus corona pandemi COVID-19 ini yang sudah 2 tahun kita alami. Dan kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Bagi kita ini adalah kelemahan. Ini membuat kita kelelahan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita bermegah di dalamnya. Karena apa? Karena Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita apapun yang kita alami saat ini. Jadi baik kita memiliki segala sesuatu, baik ketika kita menderita, punya kelemahan seperti Paulus yang mengalami banyak hal yang menjadi kelemahannya. Senantiasalah kita bermegah di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kiranya setiap kejadian-kejadian, terlebih kesulitan di dalam hidup ini, kiranya membuat kita semakin dekat kepada Yesus Kristus. Yesus yang memberikan kekuatan, memberikan kepada kita penghiburan, sehingga segala sesuatu dapat kita jalani dan dapat kita lewati. Bermegahlah di dalam kelemahanmu, bermegahlah di dalam Tuhan yang senantiasa menjagamu. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende 190 ayat 1 dan 2. Las rohaku situtu. Las rohaku situtu, mida Jesus nalulu, manjalahi hajol maon, ai ibana paluahon, jol mamani siai, sian hamagoani. Las rohaku situtu, mida Jesus naburju, patu pahon hangoluan, diau nadi hamagoan, tuk saluhu dosaki, dodi sesa Yesusi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, terpujilah Engkau karena anugerah dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Dengan Roh Kudus-Mu Engkau menjaga dan memelihara kami. Di dalam setiap hal kami rasakan kehadiran-Mu menyertai kami. Ya Bapa dalam surga, jika kami mengalami banyak penderitaan, banyak kesusahan, kami memiliki kelemahan, kiranya kami bermegah di dalam Tuhan, sehingga segala sesuatunya yang terjadi dapat kami lewati. Yalah Bapa dalam surga, kami berdoa dalam satu hari ini, sertai kami Tuhan di dalam segala aktivitas kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, taatlah akan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang terutama, jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.